I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high, and now she won't even spare a passing glance, all just because I ripped my pants. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Baik ya? Semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya harus tetap semangat walaupun kita belajar lewat daring. Nah, di pertemuan minggu ini, yaitu minggu kedua, akan bertemu dengan kelompok 2 yang akan membahas tentang kegiatan usaha bank nih teman-teman. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Sri Ajeng Febriani Sumitro, NIM 1814100164. Kemudian ada rekan saya Septi Najla Salsabila dan Oktavionita yang juga dalam kelompok 2 ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai kegiatan usaha bank akan dipaparkan oleh Septi Najla Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Kegiatan usaha bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih untuk Saudari Septi Najla Salsabila yang telah memaparkan tentang kegiatan usaha bank. Kemudian pemaparan selanjutnya akan saya paparkan, yaitu mengenai kegiatan usaha umum bank syariah, teman-teman. Paket Asia. Teman-teman, seperti pada namanya yaitu bank syariah, pasti pada kegiatannya bank syariah ini menggunakan atau menomorsatukan adanya nilai-nilai Islam pada setiap kegiatannya. Nah, berdasarkan pada UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, nah bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatannya dengan menggunakan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa MUI. Untuk asas-asasnya dari bank syariah ini mempunyai 4 asas dalam menjalankan kegiatannya. Yang pertama ada asas keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazun. Kemudian asas yang kedua ada kemaslahatan atau al-maslahah. Kemudian yang ketiga ada asas universalisme atau alamiah. Kemudian asas yang terakhir adalah tidak mengandung unsur gharar, riba, maisir, zolim serta objek lainnya yang bersifat haram.
Pembahasan berikutnya yaitu tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah. Nah, kegiatan usaha Bank Umum Syariah ini berdasarkan ojk.go.id itu ada 17 kegiatan umum Bank Syariah, teman-teman. Yang pertama yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau lainnya berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah musyarakah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna atau lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kesembilan, membeli, menjual, menjamin, atau resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang ke-10, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Ke-11, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-12, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-13, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-14, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Ke-15, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ke-16, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bidang perbankan selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman, itu dia 17 kegiatan usaha umum bank syariah berdasarkan ojk.go.id. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Oktavionita. Kepadanya saya persilahkan. Kegiatan usaha perbankan di Indonesia memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kepercayaan. Prinsip ini menjadi prinsip utama dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan karena prinsip kepercayaan ini yang menjadi dasar hubungan antara perbankan dengan nasabah. Ketika perbankan berhasil membentuk kepercayaan kepada nasabah, maka tanpa ragu para nasabah bersedia menyimpan uang mereka untuk dikelola oleh perbankan secara aman dan jujur karena mereka yakin sewaktu-waktu apabila para nasabah ingin menarik uangnya kembali, maka pihak perbankan bisa menyediakannya. Nah, tujuan dari prinsip ini yaitu agar bank tetap menjaga dan memelihara kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Apabila kepercayaan pada bank berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kericuhan, maka citra dari perbankan itu sendiri akan menjadi buruk. Prinsip kepercayaan ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 Ayat 4 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan. Nah, dalam Undang-Undang Perbankan ini dengan tegas menyatakan bahwa bank terutama yang bekerja menghimpun dan menyimpan dana masyarakat dilandasi dengan asas kepercayaan sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan serta kepercayaan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menjadi acuan bank untuk menjalankan usaha perbankan yaitu dengan mengedepankan sikap hati-hati guna melindungi dana nasabah yang telah dipercayakan di bank. Apabila sedikit saja pihak perbankan melakukan kesalahan atau artinya tidak hati-hati, maka akan terjadi kekacauan
terutama pada dana nasabah yang disimpan oleh nasabah kepada bank. Tujuan dari prinsip ini yaitu agar bank senantiasa dalam keadaan sehat. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga menjaga agar tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tetap tinggi. Prinsip kehati-hatian ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Perbankan pasal 16 hingga pasal 28. Undang-undang ini mengatur tentang tentang bentuk hukum perizinan dan kepemilikan serta pendirian. Hal ini mengingat bisnis perbankan adalah sebuah bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Persyaratan pendirian bank juga diatur sedemikian rupa sehingga pihak yang memiliki daftar perbuatan tercela di bidang keuangan atau perbankan dilarang turut mendirikan sebuah bank. Selain prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, bank juga harus memiliki prinsip kerahasiaan. Karena hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah bukanlah hubungan kontraktual biasa. Namun, dalam hubungan tersebut, bank memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia nasabah kepada pihak lain kecuali ditentukan oleh perundang-undang. Dalam industri perbankan, prinsip kerahasiaan merupakan jiwa dari semua kegiatan usaha bank, sehingga sangat penting untuk selalu dijaga. Adapun tujuan utama prinsip kerahasiaan yaitu nasabah mengedepankan perlindungan dan menjamin hukum yang setimpal dengan kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank untuk menyimpan dan mengelola dana yang mereka simpan. Nah, prinsip kerahasiaan di sini hanya berlaku untuk simpanan nasabah. Pada pinjaman kredit, bank akan secara umum memberikan informasi mengenai debitur. Hal ini bertujuan agar semua pihak mengetahui bila usaha yang dijalankan oleh debitur merupakan pinjaman dari kredit bank. Tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai prinsip kerahasiaan, namun prinsip kerahasiaan ini berdasarkan atas teori yang berlaku, yaitu teori mutlak dan teori relatif. Teori mutlak ini merupakan teori yang menyatakan bahwa informasi nasabah bank tidak bisa dibuka untuk hal apapun, sedangkan teori relatif, rahasia bank tetap diikuti, namun tetap masih bisa dibuka untuk hal-hal tertentu yang di luar biasa. Contohnya seperti menyelesaikan hutang piutang, kepentingan pajak, peradilan pidana, perkara perdata, ataupun atas permintaan nasabah bank itu sendiri. Yang terakhir yaitu prinsip mengenal nasabah. Bank memiliki keleluasaan atau hak untuk mengetahui lebih jauh serta mengenal identitas nasabah, memantau setiap transaksi keuangan nasabah, serta melaporkan bila ada transaksi yang mencurigakan. Tujuan dari mengenal nasabah ini sendiri yaitu untuk menghindari adanya kemungkinan bank atau lembaga keuangan dijadikan sarana tindak kejahatan dan kegiatan ilegal oleh nasabah, serta menjaga reputasi dan nama baik bank lembaga keuangan tersebut. Terima kasih untuk Saudari Oktavianita yang telah memaparkan sedikit tentang kegiatan usaha bank. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adanya kebisingan-kebisingan dalam video ini juga harap dimaklumi. Nah, untuk sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab kita adakan di Google Classroom ya teman-teman. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket Asia.